Ada apa sih sebenarnya kemudian di bagian tengahnya di tata niaga itu? Nah, seperti apa kemudian upayanya dari Kementerian Pertanian sampai sejauh ini agar aman? Nah, Pak Agung silakan. Pak Agung ini pasti dalam beberapa hari terakhir terus menerus nih Pak Agung kemudian untuk mengecek kestabilan harga dan ketersediaannya. Silakan Pak Agung. Baik, terima kasih Mbak Manuara. Pertama-tama tentu saya ingin sampaikan bahwa secara nasional ketersediaan pangan kita aman. Kami melakukan perhitungan-perhitungan sampai dengan bulan Mei, ya. Artinya sampai pasca Lebaran lah, semuanya aman. Kalau ditanyakan tadi di antara di tengahnya ada apa, tentu kewajiban kami Kementerian Pertanian bersama Kementerian Perdagangan dan beberapa instansi lain adalah menjaga harga baik di tingkat produsen, petani dalam hal ini, maupun di tingkat konsumen. Yang kita jaga adalah produsen nggak menjerit, ibu-ibu nggak teriak. Ini yang kita jaga. Oleh karena itu, segala macam upaya kita lakukan secara kontinu. Kami juga melakukan pertemuan-pertemuan rutin bagaimana kita mengurangi disparitas harga tadi yang disampaikan oleh Bu Anggi tadi. Jadi kita melakukan intervensi-intervensi, diantaranya adalah intervensi distribusi pangan. Kita tahu tidak semua provinsi di Indonesia itu surplus. Oleh karena ada provinsi yang surplus, ada provinsi yang defisit. Nah itu mau tidak mau dalam masa pandemi COVID seperti ini, intervensi pemerintah harus ada di sana. Ini kita lakukan. Di antaranya misalnya untuk daging kita melakukan mobilisasi daging sapi bakalan dari sentra produksi kepada daerah-daerah khususnya daerah-daerah yang memang membutuhkan. Begitu juga dengan cabai yang tadi disampaikan harga pada 1 bulan yang lalu sampai tinggi sekali. Ini juga karena faktor cuaca, tentunya Pak Andreas tadi sudah menyampaikan pada musim hujan petani nggak mau panen, akibatnya suplainya kurang. Tapi sekarang sudah mulai menurun, walaupun belum seperti yang kita harapkan sesuai dengan HAP. HAP-nya kira-kira 32.000 untuk cabai rawit merah ya, cabai rawit merah. Nah ini tentu sekarang sudah mulai menurun dan kita harapkan, saya itu mempunyai prediksi Mbak Manuara, prediksi harga sampai bulan Juni. Untuk cabai akan mengalami penurunan sampai bulan Juni. Mudah-mudahan bisa mencapai HAP. Bawang merah juga demikian. Ada memang kenaikan-kenaikan sesuai prediksi kita, tapi kenaikan-kenaikan itu terutama disebabkan oleh karena menjelang Ramadan dan Idul Fitri ini, Pak Andreas tadi sampaikan 3 hari menjelang Ramadan dan nanti menjelang Idul Fitri akan naik lagi. Tapi yang kami jaga bersama-sama stakeholder yang ada, tentunya ada pemerintah, ada pihak swasta juga, adalah menjaga CV, koefisien varian dari harga itu tidak lebih dari 10%. Itu yang kita harapkan. Nah ini yang tentu terus kita monitor ketersediaannya, sampai kebutuhannya pun kami monitor. Biasanya menjelang Ramadan ini ada kenaikan-kenaikan untuk beberapa komoditas tertentu. Kalau tadi disampaikan telur dan ayam akan naik, kalkulasi kami sampai dengan akhir Juni tidak akan melebihi 10%. Itu yang kita jaga terus Mbak Manuara. Jadi intervensi tetap kita lakukan, distribusi daerah surplus ke daerah defisit itu kita lakukan. Itu yang beras misalnya kita bekerja sama dengan Bulog, kemudian untuk komoditas-komoditas lain kita bekerja sama dengan BUMN yang ada yang lainnya. Kita bahkan punya klaster pangan, RNI dan sebagainya, itu menjadi bagian-bagian penting di dalam kita menjaga stabilitas harga. Itu Mbak Nawara. Iya Pak Agung, ada kekhawatiran walaupun harga naik tetapi di level produsen dalam hal ini petani, peternak itu tidak merasakan nikmatnya harga ketika tengah naik Pak Agung. Nah ini kalau dari catatan Kementerian Pertanian sejauh ini bagaimana? Oleh karena itu tadi saya sampaikan Pak Manowara, yang kita jaga itu harga di produsen, artinya harga di petani, dan harga di konsumen. Ini yang kita jaga. Seperti misalnya saat ini kita lagi panen besar nih, panen padi. Kita sangat prihatin kalau harga di bawah harga HPP. HPP-nya kan 4.200. Sekarang petani ada yang bilang harganya 3.800, bahkan ada yang lebih rendah dari itu.
kami punya perhitungan di mana kabupaten-kabupaten sentra yang harganya di bawah 4.200, kami lakukan intervensi. Artinya apa? Kita mendorong BUMN yang ada, klaster pangan yang ada untuk bersama-sama dengan kita untuk melakukan penyerapan dengan harga HPP, Pak. Itu yang kami lakukan. Begitu juga dengan komoditas-komoditas yang lain yang kita juga jaga agar, karena kita intinya gini, yang bekerja di pertanian ini kan petani kita. Kita harus membangun motivasi mereka. Ya. Kalau mereka sampai terjadi demotivasi karena harga turun, siapa dia nggak mau nanam, kita juga yang masalah. Ya. Ketahanan pangan kita kan masalah. Oleh karena itu, memang yang harus kita jaga adalah harga di produsen. Nah itu semua intervensi-intervensi itu kita lakukan. Ya. Itu Mbak Nora. Ada upaya yang harus dijaga, intervensi-intervensi itu hanya sebatas bagaimana mensubsidi, mendistribusi dengan baik agar tidak ada kekurangan di daerah tersebut yang menyebabkan harganya naik drastis. Tetapi apakah memang itu catatannya? Pak Dwi Andreas sudah siap untuk menjawab, tetapi kita jeda dulu, saya jeda ya Pak, kita akan lanjutkan. Tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum.